Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran fisika kelas 10 SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang besaran dan satuan. Kali ini kita akan membahas tentang konversi satuan, angka penting, dan alat ukur. Seperti yang kemarin kita sudah bahas bahwa pada saat kita mengukur, kita akan memperoleh hasil pengukuran berupa nilai dan satuan. Misal, kita mengukur atau kita menimbang beras 1 kilo. Ini adalah nilai, kemudian kilogram ini adalah satuan. Nah, 1 kilogram ini bisa kita rubah ke dalam satuan gram, hasilnya menjadi 1000 gram. Contoh lain, kita mengukur meja, panjang meja, hasilnya adalah 100 cm. Kita bisa merubah satuannya atau kita bisa mengubah ke dalam satuan meter, hasilnya adalah 1 meter. Di sini 1 kilogram menjadi 1000 gram, 100 cm menjadi 1 meter. Nah, ini memiliki angka yang berbeda. Di sini 1, ini 1000, kemudian ini 100, ini 1. Nah, angkanya berbeda tapi mempunyai nilai yang sama. Kenapa? Karena satuan di belakangnya juga berbeda. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 100 cm sama dengan 1 meter. Inilah yang disebut sebagai konversi satuan. Mengubah satuan jenis yang satu ke dalam satuan jenis yang lain. Dari kilogram dirubah menjadi gram, dari sentimeter dirubah menjadi meter. Nah, konversi satuan itu apa? Konversi satuan adalah sistem pengubahan satuan dari sistem satuan satu ke sistem satuan yang lain. Pada saat kalian SMP dan SD, kalian sudah mengenal konversi satuan. Konversi satuan yang paling sederhana digunakan itu adalah tangga konversi. Misal, massa, kita punya tangga konversi dari atas sendiri adalah dari kilogram. Atas sendiri itu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ya. Kemudian ada meter, ada kilometer, hektometer, desimeter, meter, kemudian dekameter, sentimeter, dan milimeter. Itu adalah tangga konversi yang paling sederhana. Nah, sekarang kita akan melakukan konversi satuan. Misal kita punya 20 meter per sekon, kemudian kita akan rubah menjadi kilometer per jam. Nah, perhatikan di sini ada dua satuan, meter dan sekon, kemudian di sini kilometer dan jam. Berarti kita harus merubah dua satuan, dari meter kita rubah ke kilometer, kemudian dari sekon kita rubah ke jam. Perhatikan, di sini ada operasi pembagian per. Nanti pada saat kita menghitung, kita tetap gunakan operasi yang sama. Jadi seperti ini, perhatikan. Ini 20, kita tulis dulu 20, kemudian yang pertama kita rubah meter ke kilometer. Ya. Jadi 1 meter dirubah menjadi kilometer itu adalah 0,001. Ya, jadi 1 meter itu sama dengan 0,001 kilometer. Nah, kemudian sekon kita rubah ke dalam jam. Karena 1 jam itu 3600 sekon, jadi 1 sekon ini adalah 1/3600. Ya, jadi ini adalah konversinya. Jadi 20-nya kita biarkan dulu 20, kita rubah meter ke kilometer, kemudian sekon ke jam. Kemudian tinggal kita hitung 0,01 dibagi 1/3600, hasilnya 36, kita kalikan 20, hasilnya adalah 72 km per jam.
Contoh selanjutnya, 1000 kg per meter kubik kita jadikan gram per centimeter kubik. Sama, ini ada dua satuan, ada kilogram kita rubah ke dalam gram, kemudian meter kubik kita rubah ke dalam sentimeter kubik. Dengan cara yang sama, di sini 1000 kita tulis dulu, kemudian kilogram kita rubah ke dalam gram. Jadi 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Kemudian yang bawah meter kubik kita rubah ke dalam sentimeter kubik. Perhatikan, walaupun dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, tapi karena di sini pangkat 3, berarti setiap tangga ini bernilai 1000. 2 tangga berarti bernilai 1 juta. Ya, ini tinggal dihitung. Hasilnya adalah 1 gram per sentimeter kubik. Selanjutnya angka penting. Angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri atas angka pasti dan angka perkiraan. Ada 6 aturan angka penting. Yang pertama, semua angka yang bukan angka 0 adalah angka penting. Jadi misal ada hasil pengukuran seperti ini 37,5 cm. Karena di sini tidak ada angka 0-nya, berarti semuanya adalah angka penting. Jadi angka nilai 37,5 cm itu terdiri dari 3 angka penting. Jadi angka 3, angka 7, dan angka 5 itu semuanya adalah angka penting. Kemudian aturan yang selanjutnya, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 itu juga adalah angka penting. Di sini ada angka 0, di depannya bukan 0, di belakangnya juga bukan 0, sehingga 0 ini termasuk angka penting. Sehingga ini 40,25 itu terdiri dari 4 angka penting. 4 itu angka penting, 0 itu angka penting, 2 itu angka penting, dan 5 itu adalah angka penting. Aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Perhatikan, di sini ada angka 0, tapi di sini ada desimal, jadi ada koma, sehingga 0 di belakang koma, walaupun dia terletak di belakang sendiri, ya dia tetap angka penting. 43,60, ini berarti semuanya adalah angka penting. Selanjutnya yang keempat, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal itu juga adalah angka penting, ya. Jadi kalau di sini ada 400 koma, ya ini berarti 3 angka penting, ya. Kemudian yang kelima, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Nah, ini bedanya. Kalau di belakang tanda koma itu angka penting, tapi kalau 0 di depan angka 0 di depan angka bukan 0 ini termasuk angka bukan penting. Jadi 0,025 ini angka pentingnya hanya 2, angka 2 dan angka 5. 0,2 di depan ini bukan angka penting. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Jadi 600, ini 0,2, 0 ini bukan angka penting. Jadi bilangan 600 ini hanya terdiri dari satu angka penting, yaitu angka 6. 0 yang ada di belakang ini bukan angka penting. Ini adalah aturan angka penting. Selanjutnya alat ukur. Ada beberapa jenis alat ukur. Saya sebutkan contohnya saja. Ini misal ada alat ukur panjang. Ini ada meteran. Kemudian ini ada penggaris, ini juga meteran, ya. Ini biasanya digunakan oleh tukang kayu.
Selanjutnya alat ukur massa. Di sini ada neraca, ini neraca. Ini kita biasa menyebutnya sebagai timbangan, ya. Ini adalah alat ukur massa. Selanjutnya alat ukur waktu. Yang setiap hari kita lihat itu adalah jam, baik jam dinding maupun jam tangan. Itu adalah alat ukur waktu. Kemudian ini ada stopwatch. Selanjutnya alat ukur suhu. Ini adalah termometer. Pembahasan kali ini tentang konversi satuan, kemudian angka penting dan alat ukur sudah selesai. Silahkan dipelajari. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.